malam teman-teman semuanya. Saya Wendy Putranto, manajer dari Seringai. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua mendukung almarhum gitaris kami Ricky Siahaan yang wafat pada tanggal 19 April jam 21.30 waktu Tokyo di venue Wildfire ya, lokasi terakhir dari tur Seringai yang dimulai tanggal 10 April lalu sampai tanggal 21 April 2025. Jadi ada 5 show, 3 show di Taiwan ya, di kota Taichung, di kota Taipei dan di Kaohsiung, dan 2 show di Tokyo. Jadi almarhum ketika kejadian memang baru saja menuntaskan show yang terakhir, show yang menjadi penutup dari rangkaian tur Seringai di Jepang. Dan pada hari Sabtu malam tersebut, ketika kejadian kolaps di belakang panggung, almarhum sempat mendapatkan pertolongan pertama dari pihak promotor. Pihak promotor kami yang di sana kebetulan memang adalah seorang dokter, dan beliau yang melakukan upaya untuk penyelamatan terhadap Ricky di belakang panggung. Dan kemudian setelah datang ambulans, Ricky kemudian dievakuasi ke rumah sakit dan dinyatakan wafat pada pukul 21.30 waktu Tokyo. Dan kabarnya juga disampaikan oleh drummer ya kepada saya, karena kebetulan saya tidak ikut di tour kali ini, dan saya mendapat kabar itu 10 menit setelah kejadian wafatnya Ricky. Ya, mungkin seperti itu kalau statement dari saya mewakili keluarga dan juga teman-teman Seringai. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas dukungan dari pihak KBRI Tokyo, juga dari pihak promotor, dari teman-teman diaspora Indonesia yang ada di Jepang, juga para penggemar Seringai ya, serigala miliknya yang ada di Taiwan dan di Jepang. Sebelum berangkat fit? Iya, jadi memang sebelum berangkat itu tidak ada problem kesehatan. Almarhum sehat walafiat dan sangat menikmati tur kali ini. Jadi serangan ini merupakan serangan jantung yang kedua sebenarnya. Yang pertamanya itu udah lama, tahun 2014. Setelah serangan pertama itu beliau sempat menggunakan ring ya. Ada 2 ring, dan setelah itu sih tidak ada apa-apa lagi. Makanya yang mengagetkan kemarin adalah hanya 5 menit setelah manggung, situasinya masih sangat bahagia, karena mungkin teman-teman udah lihat videonya juga ya di sosial media, bahwa di konser terakhir itu memang tidak ada tanda-tanda bahwa beliau kepayahan atau kecapean. Ya Ricky yang kita kenal gitu ya, selalu energik di atas panggung, selalu memberikan lebih dari 100% gitu untuk penampilan Seringai dimanapun dia berada. Dan kejadian di belakang panggung itu ya memang sangat mengagetkan dan sangat mendadak. Jadi posisinya memang tidak ada yang nyangka semuanya, terus terang dari teman-teman bandnya dan semua yang hadir di sana ya. Karena setelah kejadian itu festivalnya kan 3 hari. Yang hari pertama itu kami main di hari kedua, dan setelah Seringai tampil ya acaranya diselesaikan. Jadi semuanya fokus untuk penyelamatan dari Mas Wendy selama di Ricky dan Seringai baru aja merilis single terbaru ya, itu judulnya Pulang. Itu
November. Itu single terbarunya Seringai setelah hampir 7 tahun tidak merilis album baru. Sebenarnya untuk proses tour ini, setelah tour ini rencananya akan masuk ke studio rekaman dan album terbaru gitu. Untuk riwayat sakitnya sebelumnya mungkin Riwayat sakitnya itu tadi cuma ya beliau pernah serangan jantung di tahun 2014. Jadi ketika kemarin kolaps di Jepang, seharusnya ada prosedural otopsi ya. Tapi ketika istri datang ke sana bertemu dengan pihak kepolisian dan rumah sakit menjelaskan riwayat penyakit almarhum, akhirnya dari pihak Jepangnya sendiri, dari pihak kepolisiannya tidak tidak perlu diotopsi. Makanya kepulangannya Ricky bisa lebih cepat 1 hari. Harusnya memang almarhum tiba di tanah air tuh besok hari Jumat. Selama di Jepang mungkin jenazah ditemenin sama keluarga atau mungkin personil dari Seringai, atau mungkin diserahkan ke pihak diaspora atau dari Iya, jadi kemarin ketika kejadian itu istri almarhum nyusul gitu ya ke Tokyo, dan teman-teman Seringai itu masih stay di sana mendampingi gitu, kecuali teman-teman kru yang memang tanggal 21 April atau hari Senin kemarin udah pulang duluan bersama alat-alat band. Jadi ketika proses di kepolisian, proses dengan KBRI, dengan pihak rumah sakit itu didampingi oleh Aryan, didampingi oleh Semi, dan didampingi juga oleh Kemot. Dimakamkannya rencananya hari Sabtu jam 2 siang di San Diego Hills Memorial Park di Karawang. Obrolan terakhir yang saya dapat dari Kemot dan dari Semi, mereka sangat senang dengan show yang terakhir karena soundnya enak di atas panggung, terus vibes-nya, karena kebetulan penonton yang di Jepang ini 80% itu penonton Jepang, beda dengan yang di Taiwan. Yang di Taiwan itu mayoritasnya penonton Indonesia gitu. Nah yang di Jepang ini responsif banget dan mayoritas juga crowd Jepang gitu, yang mereka sebenarnya nggak terlalu paham dengan lirik Seringai karena lirik Seringai semuanya berbahasa Indonesia gitu. Tapi ya musik adalah bahasa universal dan semuanya di sana bisa sangat merespons musiknya Seringai dengan baik. Tapi nggak ada pembicaraan yang spesifik ya, mereka sangat suka dengan show yang terakhir itu gitu. Jadi setelah ngobrol sebentar sekilas, ya udah 5 menit kemudian tiba-tiba collab. Single pulang tadi mas, Iya. besar peran almarhum dalam penciptaan lirik musik. Ricky tuh sangat besar ya perannya di Seringai karena dia arsitek musiknya Seringai. Jadi kalau lirik itu adalah Aryan sebagai vokalis, musik itu yang basicnya biasanya datang dari Ricky dan juga digarap bersama Kemot dan juga bersama Semi. Jadi bisa dibilang memang Ricky is the soul of Seringai, the music architect of Seringai. Mas Wendy, mungkin rencana pemakaman di San Diego itu permintaan dari almarhum atau seperti apa mas? Oh ya, kalau pemakaman di San Diego Hills kebetulan ayah dan ibunya Ricky memang sudah duluan berpulang dan dimakamkan di sana. Jadi memang pihak keluarga sengaja memilih makam yang berdekatan. Hari satu ya mas? Ya Ricky termasuk pendiri ya. Jadi salah satu pendiri co-foundersnya Seringai itu ada Ricky, ada Aryan, ada Kemot ya, bertiga. Mereka membentuk Seringai di tahun 2002 waktu itu. Jadi usia bandnya udah 23 tahun. Kehilangan arsiteknya setelah ini, sementara ini pembicaraan teman-teman Seringai ya. Saya nggak tahu terus terang jujur, dan saya nggak berani nanya juga ke teman-teman Seringai apa masa depannya Seringai ke depannya, karena saya menyerahkan sekarang ini masih masa berkabung, masih masa berduka,
dan terlalu dini kayaknya untuk bertanya apa rencana kedepannya dari Seringai, dan saya memutuskan juga nggak akan bertanya itu ke mereka, biarkan mereka menjalani masa kebukaan ini dan kita bisa bicarakan hal yang terkait masa depan nanti. Untuk sosok dia sendiri, Ricky sendiri sebagai teman tuh seperti apa sih Bang? Ricky sosok yang sangat humoris ya, dan orang selalu melihat dia humble gitu, selalu dekat dengan siapapun, termasuk fans, teman gitu. Jadi selain bersama Seringai, ya saya dengan Ricky juga dulu di majalah Rolling Stone Indonesia, kami kolega selama hampir 13 tahun. Jadi ya saya cukup dekat gitu dengan Ricky sebelum menjadi manajer band ini. Jadi orangnya doyan traktir gitu. Kita kalau pulang dulu kantor makan siang, jalan kemana pasti dia traktir oleh Ricky. Sebagai manajer dan juga orang yang mengamati musik, Mas Edi melihat almarhum itu di skena musik Indonesia itu gimana sih posisinya? Ya posisi Ricky sih sangat dihargai ya, teman-teman bisa cek di testimoninya bahwa banyak orang yang menyukai gaya permainannya Ricky, lagu-lagunya Ricky, khususnya riff-riff rhythm yang diciptakan oleh Ricky. Jadi dia punya signature sound yang berbeda dengan gitaris-gitaris lain, dengan karakter gitaris rock yang lainnya juga dia punya ciri khas tersendiri. Jadi menurut saya memang Ricky itu one in a million gitu. Sosok yang biasanya kan rockstar yang garang, gondrong gitu ya, tatoan banyak. Ya Ricky nggak seperti itu dia sangat sayang dengan keluarganya, dia sangat sayang dengan teman-temannya, sangat perhatian juga, dan humoris, tapi dia rockstar dan lagunya sangar-sangar, tapi di balik panggung dia sangat friendly, sangat kebapakan. Meninggalkan satu orang anak dan satu orang istri. Anaknya perempuan usia 15 tahun. Oke, terima kasih ya Bang. Makasih banyak ya.